sebelum Dajjal itu muncul, maka umat manusia akan menghadapi beberapa kondisi. Kondisi pertama, kemunculan Dajjal itu sangat dekat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini saya ingin mengangkat satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, ini tentang kita tak membahas sesuatu yang cukup aneh, tapi ini ada di dalam ajaran umat Islam. Kata Nabi dalam hadisnya, yakhruju ad-dajjalu fi haqiqatin wa itbaru 'anil ilmi. Kata Nabi dalam hadisnya, yakhruju ad-dajjal fi haqiqatin min ad-din wa itbarin min al-ilmi. Hari ini, subuh ini kita coba mengangkat ada 7 golongan yang akan mengikuti Dajjal. Ada 7 golongan yang akan mengikuti Dajjal. Saya tak menjelaskan panjang lebar tentang Dajjal. Saya ingin mengambil beberapa sifat yang akan bermunculan sebelum datangnya Dajjal itu. Ada masa yang akan dialami umat muslim sebelum kemunculan Dajjal. Kata Nabi, yakhrujud Dajjal fi haqiqatin min ad-din wa idbarul ilmi. Haqiqatin min ad-din wa idbar min al-ilmi, artinya sebelum Dajjal itu muncul, maka umat manusia akan menghadapi beberapa kondisi. Kondisi pertama, mereka akan mengalami, akan merajalelanya kerusakan, kebodohan, kebencian di muka bumi ini. Akan terjadi fitnah-fitnah yang disebut dengan duhaima. Akan terjadi fitnah-fitnah tentang kehancuran-kehancuran, baik dari segi pendidikan, moral, akhlak, dan berbagai macam hal. Di dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, wa innahu wallahi la taqumus sa'ah. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yakhruja 30 kazzaban. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai bermunculan 30 kazzaban, 30 para pendusta. Belum, tenang. Jangan tengok kiri kanan. Akhiruhumul a'warud dajjal. Nanti para pendusta yang muncul tadi, di antara bapak para pendusta-pendusta tadi namanya Dajjal. Jadi Bapak Ibu, kalau berbicara tentang Dajjal ini, Nabi, pada masa Nabi itu sudah terjadi dan Nabi sudah menceritakan. Dajjal ini semua Nabi, mulai dari Nabi Adam yang kita kenal sampai Nabi Muhammad, itu semuanya menceritakan tentang Dajjal kepada pengikutnya. Disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya bahwa semua para Nabi itu menceritakan tentang Dajjal. Kemudian mamsuhul ain al-yusra, di mata dia tertutup satu sebelah kiri. Jadi Dajjal tu mata satu. Kalau ada orang buta mata satu Dajjal bukan. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Apakah itu dalam bentuk Dajjal yang hakiki? Kalau kita merujuk pada hadis yang pertama, itu Dajjal yang hakiki. Tapi itukah yang muncul di akhir zaman? Pada masa Nabi Muhammad SAW terjadi 3 kejadian.
Kejadian yang pertama, Abu Khuza'ah. Pada hadis yang pertama, Abu Khuza'ah dikenal sebagai manusia yang paling pendusta pada masa itu. Saking terkenalnya kedustaannya, sampai-sampai para sahabat mengatakan Abu Khuza'ah itu Dajjal. Itu para sahabat yang bilang Nabi masih hidup. Nabi sahabat merujuk kepada perkataan Nabi, karakter Dajjal itu pendusta, kata dia. Berarti salah satu di antaranya orang-orang yang berdusta yang sangat terkenal dengan kedustaannya itu bisa dikatakan Dajjal. Tapi jangan sebut orangnya Dajjal. Bisa dikatakan Dajjal secara sifat. Sehingga kemudian ketika Abu Khuza'ah lewat di hadapan para sahabat dan mereka Abu Khuza'ah terkenal dengan kedustaannya, kata sahabat, itu Dajjal, itu Dajjal yang sesungguhnya, kata dia. Sehingga mereka datang kepada baginda Nabi. Kata Nabi, aku bingung. Nabi saja ragu itu Dajjal atau bukan. Kalau dia Dajjal, mengapa mata dia dua? Itu Abu Khuza'ah. Pada hadis yang kedua terjadi, Umar bin Khattab, saking yakinnya Umar bin Khattab mengatakan Ibnu Siyad huwa Dajjal, kata dia. Bukan Masih Dajjal, tapi dia kata huwa Dajjal. Umar bin Khattab yang bilang. Apa kata Umar bin Khattab? Itu loh Ibnu Siyad, manusia pendusta seantera Madinah mengenal kedustaan dia, kata dia. Itu Dajjal itu. Datang Umar bin Khattab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, aku tidak terlalu yakin kalau dia itu Dajjal. Tapi kata para sahabat, kedustaannya seperti yang kau ceritakan. Jadi para sahabat itu mengklaim seseorang itu seperti yang dikatakan oleh Nabi. Karena Nabi menyampaikan, yang disampaikan Nabi itu tentang kedustaan, gitu. Karakter tinggi pendek segala macam disampaikan. Sehingga dilihatnya orang itu sudah pendusta, badannya pendek, gitu kan. Tubuhnya agak tegap sedikit, gitu deh. Dianggap itu Dajjal. Yang uniknya, Ibnu Siyad mengatakan, kalau aku Dajjal, mataku dua. Nabi bilang mata dia satu. Kalau aku Dajjal, aku menikah, Dajjal tak menikah. Kalau aku Dajjal, aku punya anak, Dajjal yang sesungguhnya nggak punya anak, kata dia kepada para sahabat. Sehingga di situ muncul hadis yang lain. Hadis yang lain, apa kata Nabi? Dajjal bainat dajjajil. Tahu artinya Bapak Ibu? Dajjal bainat dajjajil. Ada Dajjal di antara para Dajjal yang lain, gitu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Itu Nabi sampaikan dalam hadis yang lain. Kata Nabi dalam hadis yang lain itu, Dajjaluna kadzabun yuhadditsunakum ma antum lam tasma'u wala aba. Kata Nabi, kelak kalian akan bertemu, tidak akan datang satu masa kepada umatku, kata Nabi, Dajjaluna kadzabun. Mereka ada orang-orang yang bersifat seperti Dajjal, berbicara itu sesuatu yang kalian tidak pernah dengar, apalagi bapak-bapak kalian, gitu. Maksudnya nenek moyang kita nggak pernah dengar. Jadi Nabi memunculkan perkara tersebut ada sebab. Sehingga salah satu sebabnya adalah bermunculannya orang-orang itu pada masa Nabi yang kelak sebagai para pendus. Maka disampaikan oleh Nabi, hatta yakhruja salatuna kadzaban. Tidak akan muncul hari kiamat sampai kalian akan bertemu, kata Nabi, hatta yakhruja salatuna kadzaban, 30 para pendusta. Wa akhiruhum al-awar wa akhiruhum ad-dajjal, dalam hadis yang lain. Maka bapaknya 30 para pendusta muncul. Nah, bapak di antara para pendusta itu nanti kita ada Dajjal yang sesungguhnya. Sekarang kalau kita mau mengkaitkan 30 bahasa di situ, itu sebenarnya bukan 30 lagi itu. Siapa di antara manusia yang tak pernah dusta, gitu? Kalau Nabi katakan salatuna kadzaban, 30 para pendusta, berarti bukan 30. Artinya apa? Banyak sekali para pendusta itu. Ketika bumi ini sudah diisi oleh manusia pendusta, ketika bumi ini sudah dimanipulasi, salah satu karakteristiknya Dajjal itu manipulasi.
Jadi kebaikan yang dibuat, kebaikan yang dilakukan itu sebenarnya mengandung unsur kepentingan. Itu namanya manipulasi. Orang percaya dengan perbuatan baik kita, tapi mereka tidak sadar ada sesuatu yang kita sembunyikan. Itu sama. Kalau yang baik kami sembunyikan, ya itu tak salah. Tapi kalau yang buruk yang disembunyikan, itu yang dimaksud manipulatif. Jadi Dajjal itu kerjaannya ya manipulasi itu. Tetapi Dajjal diberikan kehebatan oleh Allah. Selain dari pandai berkomunikasi, selain dari pandai memanipulasi, Dajjal diberikan kelebihan oleh Allah. Apa kelebihan dia? Itulah kelebihan dia. Tunjuk langit turun hujan, tunjuk pohon tak berbuah, tunjuk orang mati bisa hidup, tunjuk orang sakit bisa sehat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, permasalahan Dajjal itu oleh para ulama itu menjadi bahasan khusus. Sehingga ada poin penting yang oleh para ulama dibahas, bagaimana melihat kondisi karakter umat manusia para pendusta. Sehingga para ulama mengatakan tidak bisa secara utuh mengkaitkan seseorang yang berdusta itu disebut dengan Dajjal. Tapi sebagian lain mengatakan ya memang salah satu karakter Dajjal itu ya pendusta dia. Berarti kalau ada manusia yang dusta ya Dajjal, kata dia. Jadi Bapak Ibu jangan, tapi tidak boleh pula kalau nampak kita kawan kita dusta, kau dah mulai kayak Dajjal pula kau ni. Itu tidak boleh. Jangan, itu tidak boleh. Wala yakuna dzalika kadzalika hatta taru umuran yatanaqash sha'nuha. Tapi kata Nabi, sebelum dia muncul Dajjal yang sesungguhnya itu, sudah akan bermunculan Dajjal yang lain. Apa tujuan mereka? Apa tujuan mereka dengan kedustaan mereka, para manusia-manusia yang seperti Dajjal tadi? Yatanaqash sya'nuha fi anfusikum. Mereka semua akan berlomba-lomba mencari dunia. Mereka semua akan melakukan manipulasi-manipulasi untuk mendapatkan dunia dan kepentingan mereka. Jadi apapun akan mereka lakukan demi kepentingan mereka, demi dunia mereka. Wa tas'aluna bainakum hal kana nabiyyukum dzakara lakum minha dzikra. Apa kata Dajjal tadi? Mereka akan bertanya, Dajjal akan bertanya kepada kalian, apakah nabi kalian pernah menyampaikan tentang diriku? Tamim Ad-Dari, cerita seorang pemuda bernama Tamim Ad-Dari. Apa kata Tamim Ad-Dari? Satu ketika kami diperintahkan berjalan. Ketika mereka berjalan, mereka bertemu dengan salah seseorang. Seorang tersebut mengatakan kepada mereka, di sana ada orang yang terpasung, ada makhluk yang terpasung. Orang ini penasaran, pemuda ini penasaran, kemudian masuk ke tempat yang terpasung. Kebetulan tempat yang terpasung itu mereka sebut sebagai gereja. Apa kata dia? Tempat yang terpasung tadi. Ketika masuk di tempat yang terpasung tadi, melihat seorang sosok yang sangat ditakutkan dan itu terpasung. Apa kata makhluk tadi berbicara kepada pemuda tadi? Pernahkah kalian, sudahkah datang kepada kalian seorang pemuda? Sudah. Yang menceritakan tentang keberadaanku? Sudah. Tapi pemuda ini tidak tahu siapa dia, siapa yang berbicara. Maka kata pemuda, apa yang disampaikan oleh pemuda, kata makhluk tadi, apa yang disampaikan oleh pemuda tersebut tentang diriku? Disampaikan semua dia. Apa kata dia? Kata makhluk tadi, kalau kalian percaya dengan perkataan dia selamat, kelak akan muncul makhluk yang lebih binasa daripada manusia-manusia yang kelak akan muncul makhluk yang bengis, lebih bengis daripada manusia-manusia yang bengis, gitu. Sehingga diceritakan tuh, pemuda tersebut keluar. Pemuda tersebut menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kumpulkan para sahabat, Nabi bercerita. Nabi sampaikan cerita itu seperti apa yang disampaikan oleh pemuda tadi. Kata Nabi, Dajjal yang sesungguhnya itu akan keluar. Sudah ada tapi belum muncul di permukaan bumi, gitu. Tapi sudah ada, cuman belum muncul di permukaan bumi. Nabi melanjutkan perkataan Nabi, kemunculan Dajjal itu sangat dekat, gitu. Sangat dekat. Artinya apa? Nabi mengilustrasikan
Sangat dekat itu sebelum datangnya hari kiamat itu bagi Nabi itu hal yang sangat dekat sekali. Nabi kalau bilang sangat dekat itu berarti tandanya dalam masa kehidupan, bukan besoknya lagi. Bukan, itu bukan masalah dekat yang disebut secara istilah, istilah, tapi lebih tepat secara makna. Sehingga Nabi katakan itulah Dajjal, kata Nabi, yang hari ini itu sudah mulai lepas kerangkeng-kerangkeng yang mengikat tubuh dia, mulai terlepas sedikit demi sedikit. Ada dua kondisi nanti yang dihadapi oleh umat muslim di akhir zaman ketika 10 tanda kiamat besar itu muncul. Dan yang paling berbahaya di antara sekian 10 tersebut, ada di antara yang paling berbahaya itu ada pada dua kondisi. Munculnya Ya'jud wa Ma'jud, begitu juga Dajjal. Maka kata Nabi, ketika Dajjal itu muncul dan lepas, kata Nabi, dan dia berada ke permukaan, dia akan menginjak kaki dia di tempat di kota-kota besar. Tidak ada satu pun yang mendengarkan kalimat itu yang tidak datang kepada Dajjal itu. Jadi Bapak Ibu sekarang nih, kalau kita mau mencoba mengilustrasikan, ada orang, manusia-manusia yang itu lebih parah daripada bahasa Dajjal, yang menganggap diri dia lebih daripada Tuhan ya. Salah kali dia bicara betul. Nah, itu bagian daripada sifat Dajjal itu. Orang yang salah berbicara, ada fans-fansnya itu, pengikut-pengikut dia, sekalipun yang dilakukan dia ini salah, tetap betul bagi fansnya itu. Nah, itu sama tuh Pak, Dajjal tuh kayak gitu nanti tuh. Saking hebatnya Dajjal itu, orang-orang yang berilmu pun itu bisa terpedaya dengan Dajjal, bisa terpedaya dengan Dajjal. Nanti kita lihat 7 orang pengikutnya itu. Kita lihat 7 orang pengikut Dajjal itu, siapa diantaranya salah satu. Saking terpedayanya Pak, Dajjal. Maka kalau kita merujuk kepada kondisi, kata Nabi, sebelum datangnya Dajjal itu akan muncul orang-orang, akan muncul perkara-perkara yang kebodohan, kebencian, kemaksiatan dan lain sebagainya merajalela, kata dia. Kita lihat, betul tak itu merajalela? Apakah kebodohan itu merajalela? Kita lihat, Nabi mengatakan dalam hadis dia, orang pintar diangkat, tinggal orang bodoh, kata Nabi. Hadis yang pertama. Yang kedua, ilmu diangkat. Yang ketiga, idbarul ilmi. Hadis banyak Pak yang berbicara tentang kebodohan di akhir zaman itu. Tapi bodoh dalam istilah apa? Bukan bodoh dalam istilah tidak berilmu. Mereka berilmu tapi mereka bodoh. Coba diterjemahkan sendiri. Mereka berilmu tapi mereka bodoh. Gimana cara mentafsirkannya? Menerjemahkan kalimat itu. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu dia, satu. Orang yang berilmu tapi tak berakhlak, 2. Orang yang berilmu tapi ilmu dia tidak bermanfaat bagi yang lain. Yang keempat, dia berilmu tapi seperti orang yang tidak berilmu. Itu bahasa bodoh yang sesungguhnya. Dulu jahiliyah itu bodoh beneran. Tidak tahu dia hukum riba tuh, tidak tahu. Sekarang orang tahu riba itu haram, tapi tetap main dia kan. Itu yang bodoh sesungguhnya itu. Tahu dia kalau dia mencaci maki orang itu salah. Tahu dia, tapi dia tak katakan itu. Dia tak lakukan demikian. Hukum mencaci memaki umat muslim, hukumnya haram. Fasik, munafik, tahu dia itu hukumnya. Tapi kenapa dilakukan oleh manusia? Itu bodoh yang sesungguhnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tahu dia kalau berkelahi itu buruk, tapi dia buat juga. Itu namanya yang bodoh tadi itu. Dia banyak makna bodoh tadi itu. Sehingga disebut di dalam bahasa yang lain itu, kebodohan itu bukan jahil saja. Jahilun, kalau bahasa Arab yang ngetrennya bahlul ente kan begitu. Bahlul itu jelas kebodohan. Makna bahlul, makna jahlun itu artinya jelas kebodohan. Kebodohan secara akademik, kebodohan secara akhlak atau mental. Itu jelas. Tapi ada yang lebih parah lagi, maknanya asyqiya. Itu bodoh segala hal.
baik dia berilmu tapi tak dia katakan ilmu itu baik, dia berilmu tapi tak dia gunakan, orang yang menyembunyikan ilmu dia itu sama bodoh itu. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu dia itu bodoh. Artinya apa? Pelit dalam ilmu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hadis yang lain tu Nabi nyampaikan begini. Kata Nabi, ketika masa di mana kemungkaran, kemaksiatan, kebodohan, kejahilan, kemungkaran merajalela, kata Nabi, orang-orang berilmu wajib menampakkan keilmuan dia, wajib. Yang menjadi masalah itu. Diamnya orang berilmu, diamnya orang beriman, diamnya orang-orang soleh, dan penyebab merajalelanya kemungkaran. Jadi Bapak Ibu, berkali-kali kita sampaikan, kalau kita diam terhadap kemungkaran, maka kita termasuk pelaku kezaliman. Kalau kita diam terhadap kemungkaran, itu bukan kita diam, Ustaz, tak berani. Bukan kita diam tapi tak berani. Baik, kembali kepada poin tadi. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk dipahami. Itulah kebodohan. Sehingga Bapak Ibu, ketinggian ilmu tapi tak mampu membuat akhlak yang tinggi, itu juga kebodohan. Kebodohan. Islam berkata begini, ketika seseorang itu berilmu, itu pada hakikatnya ilmu yang dia miliki harusnya mampu membuat diri dia itu berakhlak. Disinilah kefatalan yang terjadi oleh bangsa barat, orang Eropa. Dalam istilah perang pemikiran itu Bapak Ibu, ilmu itu bagi ilmuwan barat, ilmu bagi ilmuwan barat, meskipun tidak semua tapi mayoritas. Ini dalam perang pemikiran yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ilmu itu oleh ilmuwan barat, meskipun tidak keseluruhan, tidak mayoritas, tapi tidak semuanya, tapi mayoritas, itu mengatakan ilmu itu bebas nilai. Tahu Bapak Ibu bebas nilai? Sekarang Bapak Ibu boleh lihat ya, di Eropa itu, terkhusus di Amerika, anak dan ibu bisa zina, laki-laki perempuan bisa bebas melakukan kemaksiatan. Itu sebenarnya bukan mereka tidak berilmu, bukan, tapi memang mereka menganggap ilmu itu bebas nilai. Kenapa kok bisa begitu, Ustaz? Ya, bagi mereka ilmu yang tinggi itu sudah cukup tanpa harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Jadi mau seperti apapun tingkah laku dia, mau seperti apapun ketidakbaikan akhlak dia, itu kalau ilmu dia tinggi, itu tidak menjadi persoalan. Misal kita ambil contoh, dia pelaku zina, maksiat, suka melakukan perbuatan tercela, tapi kalau tinggi ilmu dia tetap akan dihormati. Nah, ini bisa dipahami konteks ini. Sudah bisa ditangkap maksud saya nih? Sudah ya Bapak Ibu ya. Bagi orang ilmuwan barat begitu dia. Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi mengatakan begini. Apa kata beliau? Saking kebelingernya ilmu mereka, itu mereka menganggap apa yang mereka lakukan sama sekali tidak salah ketika akhlak itu tak sejalan dengan ilmu yang mereka miliki. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf, saya beberapa kali menjadi pendamping kaum orientalis ketika di Jogja dan di Malaysia itu. Ketika saya bertanya kepada mereka, I wanna ask you, saya mau tanya kepada kamu about your religion, tentang agamamu. Itu dia jawab santai Pak, dia jawab santai tapi nyelekit dan sakit hati. That's not your problem. Itu bukan urusanmu, gitu deh. Santai jawabnya Pak, tapi sakit ke sini Pak. Bayangkan mereka tidak mau ketika kita berbicara tentang agama kepada mereka, tidak mau dia. Kita kasih tahu, kita bertanya, bagaimana pendapatmu tentang prostitusi, tentang akhlak, bagaimana hubungan Anda dengan orang tua? Oh itu kata dia enggak, that's my profession. Jangan
jangan campur urusanku, kata dia. Itu privasi saya, my privacy. Coba bayangkan, Pak. Kalau Bapak Ibu mau coba lakukan penelitian tentang adab dan karakter mereka terhadap orang tua, rata-rata bobrok. Dalam sekolah pemikiran itu mereka tidak berbicara tanpa data. Kita lihatkan datanya, Pak. Kebobrokan akhlak itu di Eropa. Sekarang mereka apa yang terjadi? Mohon maaf, bisa kita lihat. Yang terjadi pada diri mereka hari ini, merosotnya akhlak, adab, etik, moral itu merosot. Sehingga sekarang itu kemunculan, mohon maaf ya, kemunculan agama Islam itu sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena Islam mengajarkan moral, Islam mengajarkan etika. Jadi kalau ada orang berilmu tak bermoral, tak beretika, tak berakhlak, itu sebenarnya sedang keluar dari konsep keislaman itu. Sedang keluar dari fitrah dia sebagai seorang manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallaha fataran nas 'alaih. Bapak Ibu, fitrah kita sebagai seorang manusia, ingat kalimatnya Bapak Ibu ya. Allah menciptakan kita umat manusia ini itu tidak menggunakan kalimat ja'ala, tidak menggunakan kalimat ja'ala. Kenapa tidak Allah gunakan kalimat ja'ala? Padahal arti ja'ala itu sama menciptakan. Tapi Allah menggunakan kalimat khalaqa. Kenapa kalimat itu khalaqa? Ada garis fitrah yang tak bisa dihindari. Apa itu? Kalimat khalaqa itu artinya selain daripada diciptakan, kalimat khalaqa itu kalimat khalaqa itu juga menjadi dasar munculnya akhlak. Sama, Pak. Sumber katanya sama, kha lam qaf. Artinya apa? Ciptaanku, manusia yang aku ciptakan, kata Allah, hendaknya berakhlak. Itu fitrah dia. Jadi kalau ada manusia yang mencaci manusia di depan umum, itu berakhlak apa tidak itu? Ini kasus yang lagi viral itu. Oh iya, enggak usah dikaitkan ke sana, tapi kita cukup mengatakan itu saja. Artinya apa? Ada artinya, ada. Yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah itu adalah manusia itu beradab, manusia itu berakhlak, manusia itu bermoral. Memandang manusia yang lain itu manusia, kecuali yang dia pandang itu adalah binatang. Sedangkan sama binatang saja Islam mengajarkan bagaimana berbuat baik, apalagi dengan manusia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, boleh tidak kita manusia ini menendang kucing? Ini kita bahasa, kita kajiannya simpel saja, Pak. Kita coba lihat, boleh tidak dalam Islam kita menendang kucing? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada nggak yang nendang kucing? Jangankan nendang, saat bunuh pun ada. Ya tidak di sini memang. Bayangkan tuh, dasar kucing tak punya otak. Sejak kapan kucing punya otak? Kalau kucing tiba-tiba makan ikan kita kan, ngamuknya bukan main itu. Coba bayangkan. Ini penting, Pak. Kucing mencuri, ngamuk kita. Mereka korupsi, ikut kita. Sama-sama mencuri kan? Pertanyaannya, mohon maaf Pak, pertanyaannya ini tak jadilah, tak usah kita kaitkan di situ. Tadilah cerita. Jadi artinya sama-sama mencuri kan? Artinya apa? Ketika manusia tidak berakhlak, dia sedang keluar dari konsep dia sebagai manusia. Ketika manusia tidak berakhlak, sedang keluar dari konsep dia sebagai manusia. Artinya apa? Akhlak itu fitrah atau sunnah? Fitrah. Itu bukan pilihan. Berakhlak itu bukan pilihan, wajib, fitrah. Itu berakhlak itu begitu. Jadi kalau kita mau mengkaitkan kepada hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi, lo sekarang nih kok banyak orang pinter tapi kok mohon maaf keblinger akhlak deh. Ya begitu memang. Itu bodoh yang sesungguhnya itu. Kalau kita merujuk kepada pemahaman perang pemikiran, dia sejalan. Kenapa kita katakan sejalan? Karena mereka cerdas, mereka katakan ilmu itu bebas nilai. Sehingga ketika ilmu bebas nilai, kalau ilmu tak mempengaruhi akhlak dia, berarti tidak ada masalah. Yang di dalam Islam salah. Karena dalam Islam sesungguhnya ilmu itu mesti dibarengi dengan aksiologi. Apa itu aksiologi itu? Lebih tepatnya ilmu itu bernilai. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita ngaji, dapat ilmu ngaji, ilmu tajwidnya, ada enggak kira-kira ilmu yang terikat dengan Al-Quran tadi? Ada. Ilmul manafi',
ilmu daripada manfaat Al-Quran itu sendiri. Aqimis salata li dzikri, apa manfaat daripada itu? Kita pelajari kan, bukan hanya sekedar tajwidnya. Oh, tajwidnya dah benar, oke. Langgamnya udah oke. Sekarang pertanyaannya, tadaburnya oke apa tidak? Dirikanlah solat untuk mengingatku. Datang orang ke masjid, dia dirikan solat untuk mengingat wanita di belakang dia. Kenapa wanita di belakang dia? Itu cantik kali perempuan tu, baikkannya solatnya. Allahu Akbar, dibenerin bacaannya sebenar-benar ya. Rupanya ada anak gadis orang di belakang. Carmuk namanya, cari muka. Carimu. Adakah begitu Nabi yang sampaikan? Bukan saya, kata Nabi, akan ada orang masuk masjid itu tujuannya bukan sholat, kata Nabi. Ini poin pentingnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengkaitkan hal-hal sesuatu yang diinginkan oleh mereka itu adalah, jadi gini Bapak Ibu, kehancuran itu bukan disebabkan karena keilmuan. Kehancuran itu disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri, kata Allah dalam Al-Quran. Betul. Apa maksudnya ulah tangan manusia sendiri itu? Kehancuran satu kaum itu disebabkan ketidakberakhlakan satu kaum itu. Jadi kalau tak berakhlak, dia kira-kira hancur apa tidak? Makanya bahasanya Bapak Ibu, peradaban. Artinya apa? Harusnya beradab. Kalau tak ada adabnya, kira-kira ada tak peradaban itu? Nah, gitu bahasanya Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab disebut dengan tamaddun. Nah, ini kalau kita kaitkan lagi lebih panjang lagi Bapak Ibu dalam sejarah itu. Tamaddun itu artinya beradab dan peradaban. Maka Bapak Ibu, kenapa Madinah itu disebut dengan Madani, kota peradaban? Kenapa manusianya beradab? Kapan? Setelah Nabi datang. Mekah itu beradab setelah apa? Setelah turunnya Islam. Coba kalau tak turun Islam, mohon maaf kita tidak mendahului Tuhan, tapi kondisi jahiliyah sebelum datangnya Islam itu bagaimana? Yang kaya harus kaya, yang miskin ya udah miskin. Pokoknya ada batasnya, bedanya. Yang kaya pakai tandu, yang miskin tukang angkat. Tahu, ini ilustrasi. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi aku berkuasa, ada perbudakan, mau aku lecehkan budak tersebut, mau aku zinahi budak tersebut, terserah, itu hak aku, budak-budak aku. Betul apa tak betul? Zaman sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, Nabi hapus itu perbudakan. Artinya apa? Nabi samakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Mau miskin kayak dia, mau kaya kayak dia, sama. Itu Islam. Lah sekarang kalau ada Islam, Muslim dia caci maki dia Muslim sendiri, dia di hadapan khalayak ramai misalkan, kira-kira beradab apa tak beradab? Ini kita konteksnya adalah bagaimana ilmu diangkat oleh Allah kelak sehingga yang tersisa itu kebodohan. Nah, yang disebut dengan kebodohan bukan karena kecerdasan ilmu, tapi betapa merosotnya akhlak manusia sekalipun mereka tinggi keilmuan mereka. Uniknya mereka yang melakukan itu mengerti secara ilmu, bukan tidak mengerti. Bukan tidak mengerti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya pernah ceritakan di sini Bapak Ibu. Ada seorang profesor itu lempar Al-Quran di hadapan Pak, di hadapan saya lempar Al-Quran, dilempar di Al-Quran gitu. Kalau kita Muslim beneran, mukmin beneran, mesti sakit hati kalau Quran itu dilempar. Tapi uniknya, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, uniknya ketika dilemparkan Al-Quran itu di hadapan mahasiswa, itu jadi tandaan cawaan dan jadi menjadi candaan, tawaan, menjadi olok-olokan. Tertawa mereka. Yang marah cuma 1-2 orang, sisanya tertawa. Al-Quran dilempar itu sisanya tertawa. Dari 40 lebih yang hadir itu, yang menolak, yang tidak setuju dengan sikap tersebut cuma 2 orang, sisanya ngapain? Menerima. Dan apa yang tertara dalam akal mereka? Apa kata mereka? Kok yang orang kan yang ngapain kita harus marah? Yang dilemparkan cuman kertas, bukan isi dia. Itu sebenarnya ilustrasi. Apa ilustrasinya? Uang mengolok-olok itu kan cuman sekedar bercanda aja. Masa itu aja harus masuk hati? Menurut dia. Kalau menurut orang yang dicaci dan dimaki,
Kan dia tak merasakan. Apakah strata itu hari ini menjadi penyebab kita mudah mencaci maki orang? Itu yang terjadi, Pak. Bagaimana, mohon maaf, kita tak salahkan orang yang kaya, tak salahkan. Bahkan kita berharap umat muslim ini kaya, tapi kaya dia dengan iman, sehingga dia tidak mudah merendahkan orang lain. Kalau dia tidak terhormat, bukan orang kaya, jangan duduk samping aku. Duduk kamu di mana? Di belakang. Sampai harus muncul kajian sosialita. Itu menunjukkan perbedaan. Itu yang terjadi di Arab. Rasisme itu tinggi. Yang kaya harus yang kaya, yang miskin udah. Sekarang sama kan? Di mana-mana. Yang miskin tertindas, yang kaya menikmati. Ya karena apa? Itu tadilah. Itu kebodohan yang sesungguhnya. Kembali kepada poin kita, Pak. Jadi sebelum waktunya habis, kita sampaikan dulu 7 golongan tadi. Nah, sebelum Dajjal muncul, yang saya sampaikan tadi itu terjadi terlebih dahulu, merajalelanya kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Nah sekarang, siapa saja nanti yang akan menjadi pengikut Dajjal? Yang akan menjadi pengikut Dajjal, yang pertama, Yahudi. Jadi Bapak Ibu, nanti di Iran itu ada salah satu daerah yang daerah tersebut hanya diisi orang Yahudi. Dia bukan Syiah tapi Yahudi, tapi tidak tinggal di Israel, tinggalnya di perbatasan Iran, kemudian nanti ada juga di Irak. Tidak banyak jumlahnya, mungkin hanya sekitar 70.000 lebih saja. Itu banyak apa tak banyak? Sebenarnya bahasa itu kalau dikaitkan dengan populasinya ya sedikit, hanya beberapa persen saja, 0, sekian persen saja. Tapi 70.000 itu kelak yang bakal menjadi pengikut daripada Dajjal. Kok begitu Ustaz? Ya, tenang dulu. Ini saya mengkaitkan dengan beberapa hadis yang lain. Kata Nabi begini dalam hadis yang lain, kelak di timur itu akan muncul tanduk setan. Satu. Dalam hadis yang lain, kata Nabi, ketika Nabi diminta mendoakan beberapa negara, sahabat minta tolong doakan Nejat. Nabi tak mau doakan Nejat. Kemudian sahabat lagi 3 kali diulangi, sahabat tolong doakan Nejat. Bagaimana dengan Nejat ya Rasulullah? Nabi diam. Kedua, bagaimana dengan Nejat ya Rasulullah? Nabi diam. Yang ketiga, bagaimana dengan Nejat ya Rasulullah? Nabi diam. Nabi tak mendoakan. Nabi sampaikan akan muncul di timur itu tanduk setan. Ulama mentafsirkan tuh makna tanduk setan tadi. Ditafsirkan oleh para ulama. Kelak di situ muncul orang-orang yang akan melakukan kerusakan gitu. Kalau kita kaitkan dengan keadaan, kalau Bapak Ibu tengok Iran, Syiah itu bukan merusak lagi. 700.000 lebih manusia muslim dibunuhnya di depan Ka'bah pada tahun 317 Hijriah, 930 sekian Miladiah atau Masehi itu. Artinya apa? Itu Syiah yang lakukan, yang mereka ingin lakukan kerusakan. Syiah itu ada tak yang baik? Tak ada. Jangan kasih ruang bagi Syiah, jangan kasih ruang. Kenapa? Ya memang mereka itu suka merusak. Bagaimana cara mereka merusak? Mereka seolah-olah mengatakan benar tapi sesungguhnya tidak. Atau sebaliknya, mereka lakukan kesalahan, ketika ada yang mengatakan itu salah, mereka bertakiyah. Tahu bertakiyah itu? Berpura-pura membenarkan sesuatu. Berarti yang Allah katakan dalam Al-Quran itu betul. Berarti kerusakan yang disebut, yang dilakukan, yang muncul, yang melakukan kerusakan dari timur itu siapa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu Syiah, ada yang mengatakan Khawarij, ada yang mengatakan itu kelompok yang disebut tadi, Yahudi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang kita kaitkan sejarah. Syiah muncul pada masa siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi benih-benih itu sudah muncul pada masa Utsman bin Affan. Tapi karakternya sudah muncul pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, Khawarij kapan munculnya? Masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib sudah muncul. Karakternya kapan munculnya? Pada masa Utsman bin Affan.
Orang-orang karakter ini sudah muncul lagi pada masa siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Di Madinah. Kaum munafik. Itu Pak, benih-benih munculnya Khawarij, Syiah, Murji'ah itu pada masa Nabi ada kapan? Ketika Nabi di Madinah. Siapa mereka? Kaum munafik. Yang sudah kita bahas 30 tanda. Sudah kita bahas Pak. Dari karangan Dr. Ed Al-Qarni, 30 tanda orang munafik. Disampaikan, itu kejadiannya rata-rata di Madinah. Kejadiannya di mana? Di Madinah. Madinah ketika itu bagus apa tak bagus? Bagus. Siapa di situ? Nabi. Nabi yang di situ, Nabi berharap tidak dapat musuh, ternyata nambah. Yahudi, Nasrani, satu lagi munafik. Di Mekah musuhnya Yahudi, Nasrani, artinya orang kafir. Kafir Quraisy. Sementara di Madinah nambah satu. Siapa dia? Munafik. Nah, munafik ini itulah karakter yang akan muncul, yang akan tertanam dalam diri Khawarij, Syiah. Sekarang pertanyaannya, ada hadis yang lain berbicara tentang Yahudi di daerah timur, lebih tepatnya berada di Iran, masuk kawasan Iran. Pertanyaannya adalah, apakah yang disebut Nabi dalam hadis tadi itu Syiah atau Yahudi tersebut? Dalam riwayat yang lain Nabi sampaikan, kelak yang menjadi pengikut daripada Dajjal, kata Nabi, Yahudi. Lebih kurang 70.000 pengikut dia, Yahudi yang berada di perbatasan Kufah. Berarti kalau Kufah di Irak. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan di daerah Iran, di daerah timur yang dianggap sebagai munculnya konflik. Satu-satunya tempat yang bisa memunculkan konflik yang sangat terkenal dari dulu sampai sekarang adalah Iran dan Irak. Kita ambil contoh Kufah, Irak. Husain dibunuh di mana? Di situ. Ali difitnah di mana? Di situ. Ali di apalagi selain dari difitnah itu? Dikhianati di mana? Situ. Pengkhianat Utsman siapa? Situ juga. Pengkhianat Abu Bakar paling mayoritas di mana? Situ juga. Ketika kehancuran Daulah Utsmaniyah, yang berkhianat kepada mereka siapa? Situ juga. Sehingga dalil Nabi itu sebenarnya terbukti, sebenarnya sudah terbukti. Kenapa? Kenapa Nabi tidak mendoakan Kufah? Kenapa Nabi tidak mendoakan Nejat? Nah, menjadi persoalan lagi adalah apakah Nejat itu di Saudi ataukah Nejat itu di Iran atau di Irak? Menjadi perdebatan para ulama. Kalau kita kembalikan, karakter itu pada akhir zaman sama-sama kelak akan muncul di tempat-tempat tersebut di timur-timur tadi, kerusakan-kerusakan yang nyata. Dan akan muncul para pemberontak akan muncul para orang-orang yang mohon maaf tidak berakhlak. Akan muncul orang-orang yang merusak agama. Khawarij perusak agama, Islam dia. Syiah perusak agama, Islam dia. Munafik perusak agama, Islam mereka. Sekarang kita kembalikan poin tadi. Yahudi. Kata Nabi, salah satu di antara pengikutnya adalah Yahudi. Yang pertama, apakah Yahudi Israel sekarang juga mengikut itu? Itu bahasa kiasan. Ulama mengatakan sama. Orang-orang Yahudi itu bagian daripada mereka. Maka kalau Bapak Ibu bilang Zionis itu Dajjal, benar itu. Bagian daripada Dajjal. Zionis berarti Amerika itu Dajjal. Ya betul. Yang merusak itu, ya bagian secara sifat gitu. Kalau Dajjal beneran, wallahu alam. Sampai ada yang mengatakan, mengilustrasikan, karena saking berkuasanya Amerika, itulah yang disebut dengan Dajjal mata satu gitu deh. Nah, tapi itu cuma sekedar makna saja. Kelompok kedua yang mengikuti Dajjal. Siapa kelompok kedua yang mengikuti Dajjal itu? Khawarij. Oh, berarti Khawarij sudah pada mati, Ustaz. Khawarij sudah mati. Neo Khawarij banyak. Yang menganggap diri paling benar siapapun mereka Khawarij. Yang menganggap orang lain salah kalau sudah tahu kebenaran, Khawarij. Sama tuh karakter-karakter Khawarij begitu. Ada kelompok yang menganggap diri mereka benar, kalau tidak masuk kita ke situ mereka anggap kita salah. Yang kedua, kalau mereka masuk kemudian keluar dibunuh, Khawarij. Sama tuh. Jadi yang dimaksud dengan Khawarij di sini apa? Karakter Khawarij. Apa maksud karakter Khawarij itu? Salah satu karakter Khawarij itu munafik. Jadi Islam itu sebagai tempat untuk menutupi diri saja dalam diri dia.
Kami membela agama, kami tidak pengen aliran sesat itu masuk. Lo dia aja sesat. Ada yang tertipu tak dengan begitu? Menganggap sudah paling benar, mengatakan berjuang demi agama, ternyata ketika disodorkan duit hilang. Sampai di sini paham? Saya tak katakan mereka dajjal, cuma saya katakan itu mirip dengan pengikut dajjal, mirip aja dengan pengikutnya Khawarij. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi berkata, akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran, yaqra'un Al-Quran hatta fi unuk, tapi mereka cuma sampai di tenggorokan, kata Nabi. Sudah paham ini Bapak Ibu hadis ini ya? Sudah sering dibacakan ya? Sudah sering. Tapi saya tak mau mengkaitkan dengan apapun. Fasihnya lebih fasih, ibadahnya lebih baik. Ini sama dengan bahasa dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu, beribadah dengan ilmu atau tidak? Tak sama, kata Allah. Nah, dampak daripada orang yang beribadah tidak berilmu, mohon maaf, dampak orang beribadah tanpa ilmu adalah seperti yang dilakukan kaum Khawarij. Jadi kalau mohon maaf, ini kalau kita tidak berilmu ya Bapak Ibu ya, tapi kan Bapak Ibu sudah berilmu semua. Ada orang solat dia di depan Bapak Ibu, tiba-tiba ketika solat harusnya tangannya begini, dia begini. Kira-kira ini orang yang tak mengerti, kira-kira dia akan katakan sesat apa tak sesat? Dia akan katakan sesat apa tak sesat? Kalau dia tak berilmu akan dia katakan, loh kok tangannya kok tak begini, kok begini, wah sesat nih. Wah. Uniknya lagi tidak klarifikasi. Karena tidak klarifikasi, datang ke Pak RT atau ketua masjid, ada aliran sesat di masjid kalian. Wah heboh. Ketua masjid juga tidak klarifikasi, malah ikut-ikutan. Kena kompor tadi, panas, naik dia. Besok saya sholatlah di situ. Nampak deh orang yang begitu, yang dikatakan tadi. Oh langsung disergap, tangkap, ikat. Penyebar aliran sesat, usir. Gitu. Karena tak berilmu. Coba bayangkan, dampak tidak berilmu tanpa ada klarifikasi, tanpa ada tabayun, dampaknya apa? Apa dampaknya Pak? Merusak orang. Apa yang terjadi? Buat heboh. Nah itu yang terjadi sekarang tuh. Yang terjadi sekarang tuh begitu. Saking banyaknya, entah mengaku berilmu atau tidak, kita nggak paham. Tapi yang kalau saya lebih mengatakan, banyak orang hari ini sesuai dengan apa yang katakan Nabi, mengaku berilmu tapi tak berilmu. Kenapa kita katakan selalu menganggap diri mereka benar dengan keilmuan mereka tanpa mau mencari tahu kebenaran dari sisi yang lain? Oh ini berat Pak. Kembali kepada poin tadi. Yang ketiga, sebelum kita tutup, masih banyak lagi. Kita ambil yang ketiga yang paling bawah aja lah. Yang ketiga itu Bapak Ibu, sebenarnya ini poinnya poin yang terakhir, tapi saya angkat jadi nomor 3 gitu, karena waktunya. Yang ketiga itu pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu itu ahlul ilmi sekalipun dia, kalau dia mempertuhankan hawa nafsu dia, mereka akan terpedaya dengan dajjal. Bagaimana tidak Bapak Ibu, tidak terpedaya dengan dajjal? Uang hari ini Kiai Kanjeng, bukan Kiai Kanjeng, Kanjeng Dimas aja kita sudah terpedaya tuh. Dengan batunya Ponari kita sudah terpedaya. Dengan pawang hujan kita terpedaya, dengan pawang banjir kita terpedaya. Wah bagus sekali, pintar sekali, cerdas sekali, padahal beriman dia, tapi bisa percaya. Nah itu yang saya maksud tadi tuh. Yang saya maksud tadi itu begitu Pak. Orang yang suka mempertuhankan hawa nafsu atau pengikut hawa nafsu atau namanya ahlul hawa namanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengkaji ahlul hawa, Bapak Ibu kan sudah belajar tasawuf di situ. Ada tasawuf, ada ilmu hakikat yang sudah diajarkan juga. Dalam pembahasan itu ada pembahasan khusus yang paling panjang dibahas oleh para ulama itu ahlul hawa. Di dalam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kalau mengkaji, kalau dia memaparkan tentang ahlul hawa, oh di situ tidak ada habisnya Pak, tidak ada habisnya, panjang sekali. Karena manusia di hari ini itu tidak ada yang tidak mengikuti hawa nafsu, hanya saja mana yang paling tinggi gejolak tadi dalam diri dia. Nah sekarang kalau kita kembalikan kepada ahlul hawa yang dimaksud oleh Nabi, orang yang pengikut dajjal adalah salah satunya adalah ahlul hawa. Maka yang disebut dengan ahlul hawa di sini adalah mereka yang mohon maaf, yang terpedaya dengan hawa nafsu mereka. Apapun itu,
berilmu dia, tapi mohon maaf mencari dunia dia. Itu sama Pak. Saya masih ingat betul Bapak Ibu, dengan guru saya itu orang cerdas pintar, dia mengajar di pondok itu. Saya bilang, guru, Ustadz, dengan keilmuan Ustadz yang tinggi dan kepakaran Ustadz ini, kenapa Ustadz tak mau keluar dari pondok ini aja? Kenapa Ustadz? Mohon maaf, kalau Ustadz keluar mungkin masih Ustadz bisa mendapatkan tempat terbaik, dan orang-orang berilmu itu mesti akan dijaga, mesti akan dapat tempat perhatian khusus. Artinya Ustadz bakal menjadi tenar paling tidak, dalam arti tenar di sini kepakaran Ustadz itu menjadi pegangan. Jawabannya sederhana saja. Nggak sanggup Wan. Gitu doang dia jawab. Nggak sanggup. Saya tanya lagi tuh, nggak sanggup tuh maksudnya apa? Saya belum kuat iman gitu deh. Nah, coba bayangkan Pak. Pengennya begitu Pak, kita ketemu dengan orang-orang yang alim-alim tuh begitu jawabannya. Tapi itu yang kurang sekarang. Masa gara-gara kursi hangat aja rebutan semua kan? Hanya gara-gara kursi hangat. Itu ahlul hawa apa tidak? Ahlul hawa. Jangan bilang tidak. Hawa nafsu semua itu isinya. Kenapa? Berebut. Masa bisa berkelahi dia sama dia aja? Berkelahi dia sama-sama muslim, sesama muslim gara-gara kursi. Kan unik itu. Hanya gara-gara kursi panas. Si abang, ini uniknya lagi itu tadilah ya, ini fenomena Bapak Ibu, fenomena. Saya tak mau kaji lebih panjang, tapi itu fenomena ahlul hawa. Apakah ahlul hawa ini ada di antara kita? Ada. Apakah ahlul hawa itu bisa berada pada diri kita? Bisa. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan hanya kepada mereka saja, tapi hawa nafsu itu ada pada setiap diri, pada diri setiap muslim itu. Hanya saja kontrol hawa nafsu dia yang harus kita perhatikan. Oh, kontrolnya kuat apa tidak? Ini bagaimana kontrol hawa nafsunya? Kan sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, sudah Nabi sampaikan dalam hadisnya. Salah satu cara untuk mengkontrol hawa nafsu tadi adalah memperbanyak muhasabah, memperbanyak berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Nabi. Tapi ada yang lebih, ada memahami keadaan itu baik agar kita tidak terjerumus dalam ahlul hawa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, melepas diri dari hawa nafsu itu sangat sulit sekali. Kalau mudah dia banyak penghuni surga. Makanya ada pertanyaan, Ustaz, kenapa banyak sekali pelaku maksiat di muka bumi ini? Biar banyak yang ngisi neraka, saya bilang gitu. Karena kalau sempat tidak semua baik semua, kasihan Allah sudah menciptakan surga, menciptakan neraka kok tidak ada isinya gitu. Itu bahasa guyonan Gus Baha. Kata Gus Baha, kenapa? Ditanya kenapa ada neraka? Kenapa orang-orang ini melakukan maksiat biar neraka itu penuh imbang, kata dia. Biar imbang. Artinya penghuni neraka ada, penghuni surga ada. Itu jawaban guyonan beliau. Artinya apa? Betul, Pak. Apa maksudnya? Allah tidak mungkin sia-sia menciptakan sesuatu. Sehingga pertaruhannya apa? Jihad, Pak. Asyaddul jihad, jihadul hawa. Sesungguhnya jihad yang sesungguhnya itu jihad melawan hawa nafsu. Ambil tak ambil, tidak ambil tidak. Nah, itu saja dorongannya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Baru sampai nomor 3. Pengikut Dajjal. Nah, tapi saya sampaikan sama Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu katakan kepada orang-orang, misal ini orang pengikut hawa nafsu Dajjal nih, berarti ini, itu tak boleh ya. Kita tak boleh katakan orang itu Dajjal secara spontan. Nampak dia pendusta Dajjal, kau ini pelaku Dajjal, kau ini penyebab munculnya Dajjal nih, kita tak boleh. Memang begitu, Pak. Ya baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada tentang Dajjal, aman ya? Aman Ustaz. Antara aman atau tak aman ini? Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Dajjal Bapak Ibu. Jangan sampai, mungkin kita tak bertemu dengan Dajjal beneran. Yang kita takutkan itu, na'udzubillahi min dzalik, dari bagian Dajjal itu sendiri. Dari bagian Dajjal. Jangan sampai kita ini menjadi pengikut Dajjal, atau jangan sampai kita ini yang menjadi Dajjal beneran. Kalau Dajjal beneran mungkin tidak, tapi menjadi pengikut Dajjal secara sifat, na'udzubillahi min dzalik.